cara masa kecil hingga bisa menetap di Indonesia dan jadi mualaf? Oke. Kalau untuk mualaf sebenarnya dari kecil orang tua yang mualaf, jadi kita udah lahir Muslim gitu di Amerika. Kami pindah ke Indonesia, keluarga besar, hijrah sebenarnya tahun 99 berikut dengan sekitar 70 orang. Dan alhamdulillah sambutan orang Indonesia yang begitu luar biasa, begitu dahsyat. Sampai 2011 kita juga jadi warga negara Indonesia dan ya berjalan terus alhamdulillah. Luar biasa. Sambutan benar-benar kita hanya begitu tang budi sampai kapanpun gitu. Luar biasa. Terus apa yang cinta sama Indonesia? Mungkin yang terutama itu rakyatnya ya. Karena alamnya memang luar biasa. Tapi secara rakyat Indonesia ya begitu lapang dada. Nyambut gitu, artinya apalagi juga kita lagu-lagu rohani, lagu-lagu kemanusiaan dan lain sehingga akhirnya disambut itu sangat-sangat luar biasa. Rakyatnya yang paling utama. Sekarang ke kuliner Pak. Menu favorit apa yang jadi favorit di Indonesia? Saya karena Indonesia begitu luas dan dengan beraneka ragam makanan. Jadi biasanya tergantung daerah yang kita datangin, itu yang kita kangenin dari daerah tersebut. Bagaimana ceritanya hingga bisa jadi musisi religi? Oke. Saya kecilnya orang tua tidak membolehkan kita dengerin radio musik-musik pop apa gitu. Jadi boleh kita dengar musik gambus atau bahasa-bahasa yang kita nggak paham, bahasa Turki, bahasa Iran. Kebetulan orang tua dua-duanya dulu sebelum kita lahir dah keliling dunia. Dia masih zaman kaset ya, jadi bawa dari beberapa negara bawa kaset-kaset. Nah, kaset-kaset itu menjadi kayak apa ya? Kayak pendidikan secara alam bawah sadar gitu. Nah, akhirnya keluar larinya ke musik-musik gambus, musik-musik salawat dan lain. Itu kan. Ya. Bisa memainkan sejumlah alat musik, dari mana belajarnya? Sebenarnya kemanapun saya pergi selalu ada guru-guru ya. Dulu saya punya bahasa yang menurut saya bahasa sombong dan kurang tepat. Di mana kita bilang autodidak. Karena secara resminya memang tidak pernah belajar. Tetapi kita ini bisa duduk sama seorang guru hanya beberapa menit. Baru itu menjadi bahan kajian bertahun-tahun ke depan. Jadi untuk gambus pertama di Makassar, habis itu untuk beberapa guru di Makassar ada, habis itu untuk violin, dari kecil violin pernah belajar 6 bulan di Amerika, untuk gitar ada yang sampai sekarang ikut debu, Mas Toto, orang Jawa, orang Kediri sebenarnya, beliau flamenco gitar dan beliau sampai sekarang ikut tapi juga guru musik buat kita. Jadi susah untuk dikatakan masing-masing alat. Beberapa banyak guru juga yang berperan dalam mengajarkan kita. Saya orangnya otaknya agak lemot Bang, jadi orang ngasih dikit 3 tahun saya baru bisa nguasain gitu. Terus untuk musisi favorit ini siapa Bang dalam bermusik yang mempengaruhi saya suka musik? Sebagai bentuk syukur terhadap garisannya Allah, saya harus menyampaikan bahwa musisi favorit adalah diriku sendiri. Karena Allah yang gariskan itu. Tetapi ada beberapa banyak orang yang kita juga idolakan. Salah satunya saya baru mulai pas Covid ini mulai mengenal musik-musiknya Ahmad Dhani. Itu termasuk juga saya lihat jenius secara garapan musiknya, liriknya dan lain-lainnya. Musisi yang tadi saya bilang Mas Toto ini main flamenco, tapi ini juga menjadi orang yang saya sangat-sangat respect dan menghormati karena didikannya juga kepada kita gitu. Jadi membentukkan debu juga lebih hadirnya beliau gitu. Banyak sih, susah saya sebut gitu. Bisa diceritain pengalaman paling berkesan dalam bermusik? Nah itu dia, paling berkesan musik. Gimana ya, musik bagiku adalah suara Tuhan.
yang tidak terkotakkan oleh huruf-huruf. Suaranya Al-Quran yang bahasa-bahasa Al-Qurannya utuh. Tapi kalau suaranya tok, ya itu musik. Nah, bagaimana yang paling mengharukan, saya tidak ada satu situasi khusus. Bagiku setiap kali main itu menjadi ekspresi apa ya, yang sudah ada tulisan di Lauhul Mahfuz. Jadi giliran kita main kan sudah ada tulisannya. Jadi itu hanya mengekspresikan tulisan Lauhul Mahfuz aja gitu. Seperti itu. Kan sekarang masih suasana lebaran nih Bang. Apa agenda dan menu yang pantang dilewatkan saat lebaran? Gimana ya? Beberapa tahun 2014 apa 15 ibu saya pindah ke Amerika. Jadi beberapa tahun keluarga kan tempat kumpulnya kan di ibu. Jadi pas sebelum Covid beliau nyampe sini dan udah mau di Indonesia udah. Sempat 6 tahun, jadi 2014 beliau kan. Jadi buat saya yang paling nikmat di hari Lebaran itu adalah lihat keluarga kumpul. Apalagi setelah beberapa tahun pada tersebar, ibu ada sekarang lihat semua kumpul itu udah cukup. Maksudnya udah saya kenyang sampai akhirat udah. Sangat luar biasa. Terus Probolinggo kan bisa jadi salah satu daerah yang tidak terlupakan karena pernah mengalami kecelakaan di tol Pasprum. Apa pesan yang ingin disampaikan setelah terjadi insiden itu? Terjadi, saya mengkaji itu bahwa pada saat kecelakaannya adikku Daud, saya sebutnya kecelakaan kurang tepat juga, anugerah yang Allah kasih pada adikku Daud dan keluarga besar itu melalui Habib Saleh Tanggul itu lagi diajarkan mencintai Jawa gitu. Benar-benar karena berbulan-bulan kita di sini dan akhirnya banyak keindahan-keindahan yang kalau tidak terjadi itu kita tidak akan terbukakan. Jadi benar-benar diajarkan untuk lebih mencintai. Kan saya tidak pernah tinggal di Jawa Timur kecuali tahun lalu selama 4 bulan bolak-balik gitu. Tapi kalau jadi Allah lagi benar-benar melalui wasilahnya Habib Salehnya lagi ajarkan benar-benar mencintai gitu. Dari kejadian itu mengalami trauma nggak? Daud menceritakan, kalau saya sendiri kan tidak ikut dalam ininya ya, yang itu adikku Daud, beliau menceritakan dia tidak menyadari ternyata memang ada awal-awal, jadi dia mulai lihat film apa habis kecelakaan, tahu-taunya ada kecelakaan kayak tubuhnya kayak kaget gitu. Nah di situ cara dia ngatasinya traumanya adalah dia lihat video-video di YouTube kecelakaan parah apa segala macam biar dilewatin gitu, biar jangan ini lagi gitu. Alhamdulillah udah enggak. Jadi itu cara ngatasi. Itu cara Daud, dia cerita bahwa dia tidak pernah merasa dalam hidupnya akan ada trauma, maksudnya nggak pernah tahu apa itu trauma gitu. Tapi setelah kecelakaan kayak tubuhnya sendiri punya ingatan. Dan itu baru muncul pas dia nonton dan dia lihat kayak ini baru cara mengatasinya ya dia nonton video-video orang kecelakaan yang parah-parah apa kayak gitu biar biasa gitu.
setiap kali manggung ini apa lagu yang jadi favorit Mas Mustafa? Gimana ya? Tergantung tahunnya kayaknya. Lama banget itu Cinta Saja dari album pertama. Yang Habis itu baru saja dinyanyikan Cinta. ya, tapi udah berapa lama jarang dibawain. Yang kedua setelah itu mungkin malam ini Kekasihku Hamba Datang. Itu karena saya banyak menemukan diri dalam keadaan patah hati. Lagu itu adalah apa namanya yang bikin hati saya terobati gitu. Bahwa yang menyebabkan sakit hati Allah juga gitu. Ya udah gitu. Gitu aja. Terus biasanya saat cek sound atau jelang perform ada ritual khusus nggak? Mungkin harus apa gitu, ngopi atau apa? Oh, kalau ngopi itu ritual umum. Ritual umum. Ya. Ngopi saja. Tidak ada biasanya. Paling kalau dari dulu karena menyangkut syairnya dulu rata-rata itu kan dari bapak, jadi pasti kita kirimkan Fatihah buat berkahnya gitu, orang tua gitu, Fatihah salawat. Ada kan ritual-ritual lain? Nggak ada. Terus ini pemilihan lagu setiap perform itu hamin berapa biasanya sudah? Saya sebenarnya tergantung ya. Kalau ini karena khusus hari ini kita kan main bareng Padang Howo, jadi harus dikirimin dari sebelumnya gitu. Tapi cenderung juga nggak terlalu. Jadi musisi udah pada tahu lagunya. Jadi kita lihat situasinya yang diperlukan apa gitu seperti itu. Tapi kalau hari ini memang dipilih lagunya sebelum. Persiapan tampil perform di Probolinggo ini apa Mas Mustafa? Wah ini sebenarnya yang repot yang ini kawan-kawan dari Padang Howo ini bener-bener. Saya aja dengarnya buat latihan doang udah keren banget, udah benar-benar menggugah gitu, luar biasa. Jadi sudah ada chemistry ya? Susah. Wah, pokoknya pertama kali berapa tahun lalu Bang? 6 tahun. Wah, pernah bareng. Tapi nggak ada latihan. Nah ini kali ini ada latihan jadi benar-benar langsung enak bener. Selama perform ini ada pengalaman yang paling tak terlupakan ya? Ini main sama gamelan buatku itu tak terlupakan gitu. Itu buatku satu keistimewaan, satu kehormatan luar biasa gitu. Makanya juga pasti hubungi kemarin Padang Howo-nya senang banget kita luar biasa. Pakai gamelan ini ya? Perubahan zaman cepat sekali. Kalau dulu sendiri nih, saat ini nih genre musiknya masih tetap seperti dulu atau ada pergeseran menyesuaikan dengan permintaan halayak? Sebenarnya kalau mungkin patut diketahui dulu awalnya dulu pemain-pemain sebenarnya bukan musisi ya. Jadi bukan benar-benar ahli dalam bidang musik bukan. Jadi kalau kita dengar album pertama, album kedua, album ketiga, keempat dan seterusnya kita bisa dengar memang perkembangan secara kerajinan apa namanya? Skill ya, bakatnya maksudnya skillnya bertambah dalam proses rekamannya itu. Jadi kalau sekarang kalau dibilang perubahan dari musiknya itu lebih bukan karena mengikuti industri, tapi lebih ke skillnya aja yang meningkat sehingga akhirnya lebih bebas dalam berkreasi atau berkreativitasnya lebih bebas. Film dia dibilang genrenya apa? Nah itu debu. Saya gimana ya, dari dulu kita yang penting enak, jadi terpatok satu genre-nya enak gitu. Gak terpatok satu kan? Kayak tadi ini sama gamelan juga oke. Benar. Jadi memang buatku yang paling penting enak dirasakan, enak didengar udah.
Ini kan ada album terbaru saya lihat di YouTube itu bisa menceritakan tentang apa dan latar belakangnya gimana? Album terbaru sebenarnya udah cukup lama ya. Kita nggak keluarin album 2010. Single Yang beberapa single yang baru di-upload di YouTube itu. Jadi kalau yang diupload di YouTube lebih ke kita duduk ngejam itu direkam. Jadi belum single juga belum keluarin. Single banyak yang belum dikeluarin, tetapi kalau di YouTube yang terakhir yang mana ya? Ada Orang Gila Mah Bebas, ada yang ntar juga lewat, ada beberapa banyak. Jadi sebenarnya proses karena bagaimana ya? Saya dari dulu kita di industri standar sampai tahun 2010. Habis itu saya cukup ada kesibukan sehingga nggak terlalu terurus dari 2012 mungkin 2011-12. Habis itu mulai agak fokus lagi ke debunya 2016 dan jadi 2017 kita keluarin single Doa Cinta. Tetapi masih belum dilakukan promo yang benar-benar apa-apa. Jadi memang saat mungkin karena musik buatku nggak bisa saya lepas. Walaupun saya ngerjain ini, tetap saya pasti kemana-mana bawa gambus atau semuanya atau apa buat karena kayak menghibur diriku aja gitu. Tapi insya Allah niatnya gambusnya bawa insya Allah niatnya yang kita sedang proses rekaman, ada satu yang sudah direkam itu Mabuk Lagi judulnya, itu bareng sama Dul Jailani, tinggal video klipnya belum dibikin. Yang satu lagi sama bapaknya Pak Ahmad Dhani, Ngamen Aje namanya, itu udah direkam juga, udah direkam tapi belum videonya yang belum kelar. Lalu belum tahu kapan launchingnya. Ini proses rekaman yang karena saya nggak paham industri, nunggu Allah kirim orang yang paham industri biar dia ngurus gitu. Yang penting kita lakukan apa yang kita bisa gitu. Kalau selama ini dapat inspirasi bermusik itu ketika waktu sehingga sering menciptakan lagu itu waktu momen apa sih? Beda-beda ya. Pokoknya ada pengalaman yang dahsyat, insya Allah keluarlah sebuah lagu. Kadang itu perpisahan dengan mantan, bisa jadi lagu. Kadang bertemu kita nggak tahu. Kan macam-macam, segala jenis yang ngasih ilhamnya dan bentuk kalimatnya kan dari Allah. Jadi kita tinggal catat-catat aja. Selain tadi saya sebut Dul Jailani, Ahmad Dhani, ada juga Saikoji gitu. Udah. Berarti ada rap-rapnya juga. Justru yang kita udah biasa bikin rapnya itu Syekh Ali Mustafa yang dulu basisnya Debu, tapi beliau ngerap sekarang. Jadi untuk ada juga sempat kita diskusi sama beberapa yang Ras Muhammad, tapi belum cari karyanya yang pas kolaborasikan. Jadi memang aku lihat apalagi zaman sosial media ini memang harus banyak silaturahminya walaupun dalam bentuk karya antar kolaborasi antar antar genre, antar agama, antar keyakinan, jadi biar mengademkan gitu ya, mengademkan suasana gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan Debu juga nyanyi dengan musik lain, bukan musik religi ya? Kalau saya sendiri ngambil lagu cinta aja, kalau keluar suaraku nggak tahu orang pikir religi gitu. udah ke jalurnya saya di situ. Gitu. Tetapi buatku kalau apa sih artinya lagu religi ya? Kalau buat saya itu kemanusiaan. Kalau kan bahasa Indonesianya apa? Pancasila. Yang pertama apa? Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu menurutku itu bukan masalah dia orang Indonesia, tapi kemanusiaan. Artinya gimana ya? Manusia tidak mungkin lepas daripada Tuhan. Jadi kalau ngomongin lagu-lagu Debu religi, sebenarnya bukan religi, lebih ke kemanusiaan gitu. Kalau sekarang ini era digital, Debu sendiri menyesuaikannya gimana menurut pandangan seorang tentang musik digital ini lebih menguntungkan kepada senimannya atau apa?
Saya terus terang dulu waktu saya mau coba urus dan memahami semua itu, yang ada saya ternyata sibuk sama buruk sangkaku yang akhirnya merugikan diriku sendiri. Sehingga akhirnya sekarang gimana ya, nunggu kalau memang Allah pengen kita keluarkan secara resminya ya dikirimin orang gitu. Tapi biar dia yang jadi ahli, saya nggak usah jadi ahli di situ. Karena setelah saya mengkaji perjalanan hidupku sendiri, memang sangat merugikan diri sendiri apabila kita punya buruk sangka. Jadi belum tentu keadaannya nggak bagus, tapi kita udah buruk sangka berarti udah rugi gitu. Jadi bagaimana kita belajar baik sangka, Allah yang garisin semua, terlepas daripada benar atau enggaknya, intinya belajar baik sangka aja gitu. Di dalam industri musik juga sama. Kalau ini di luar musik ini selama lebaran ini ada nggak halal mungkin dengan keluarga yang masih di Amerika atau hanya sekedar say hello lewat sosial media? Kalau saya punya keluarga besar waktu awal hijrah tahun 99 ke Indonesia, kita datangnya kisaran 70 orang. Alhamdulillah, beberapa tahun karena COVID dan lain-lainnya kita belum kumpul atau kumpulnya tapi tidak bikin ini. Nah kebetulan tahun ini yang baru ini kebanyakan kumpul gitu. Sangat luar biasa. Sampai ada yang adikku yang kemarin dari Inggris 24 tahun nggak ketemu, baru 3-4 bulan lalu baru nyampe Indonesia gitu. Alhamdulillah. Jadi tahun ini sangat gimana ya, sangat tahun yang sangat besar. Ibaratnya saya bertahun-tahun berupaya buat mengumpulkan keluarga dan lainnya, tapi tidak pernah berhasil. Tapi giliran udah kita, ya Allah yang kumpulin aja, hari dikumpulin semua gitu. Jadi rasa kesenangan dalam kehinaan dan kelemahan, karena Allah yang punya kuasa. Alhamdulillah. Cintamu dalam hatiku memenuhinya begitu. 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 Dalam hatiku memenuhinya begitu. Gimana setelah sekian lama nggak ke Probolinggo, perform lagi di Probolinggo, gimana rasanya? Memang benar. Jadi tahun lalu waktu kejadian saya punya adik kecelakaan di sini, saya dibisikin bahwa ini karena Allah pengen kamu lebih mencintai Jawa. Khususnya daerahnya kan kejadiannya di Probolinggo. Sehingga malam ini pas udah berapa lama belum ke sini, tapi disambut luar biasa dengan Padang Hawa. Jadi benar, memang ucapannya itu benar gitu, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Menyesuaikan dengan Padang Hawa kan baru ketemu tadi waktu di Resi. Gimana menemukan chemistry-nya? Saya ngerasa mereka udah musisi-musisi yang canggih, jadi udah langsung asik gitu. Dia peka, jadi pada saat main mungkin kadang-kadang saya lupa arahnya ini ke sini, tetapi mereka peka jadi bisa langsung nyambungin gitu. Tadi kan waktu perform ini kan bisa lihat salut sama jenengan ini kan sangat mengapresiasi penonton. Telaten dengan telaten satu persatu melayani penonton foto. Memang bagi Anda ini
gimana penonton atau fans itu? Penonton adalah penyempurna diriku. Artinya kalau nggak karena dia, saya orang gila duduk di tengah lapangan sendiri gitu. Tapi karena penonton dia apresiasinya tinggi, ya otomatis kita pasti harus apresiasi tinggi juga gitu. Karena tanpa dia juga kita nonton nyanyi sendirian gitu. Jadi benar, memang apa namanya? Saya kalau ini sebenarnya pernah saya lupa nama Habibnya yang ngasih tahu. Tapi waktu itu di Bandara Juanda beberapa tahun lalu, dia lihat foto terus dia datang habis selesai. Dia bilang, tahu nggak? Ini cuma foto doang, tapi ini amal jariah buatmu. Maksudnya apa? Dia bilang, pas foto kan pada senang. Habis itu kamunya pulang. Dia tunjukin keluarganya pada senang. Dia upload ke sosmed, mereka pada senang. Berarti buatmu amal jariah aja ngalir gitu. Oh iya benar gitu. Itu kan aja. Luar biasa. Saya itu dari Jawa, dari Surabaya juga Allah kasih. Habib siapa yang Lupa namanya. mungkin pesan atau kata-kata yang ingin disampaikan dari jenengan? Saya hanya bisa menyampaikan terima kasih. Itu warga Probolinggo, warga Probolinggo. Semua warga Probolinggo secara khususnya, warga Kejaksaan secara khusus, warga Probolinggo secara khusus, warga Jawa Timur, warga Jawa semua. Pokoknya kita hanya bisa ungkapkan terima kasih, minta maaf dengan baik sangkamu pada dirimu telah menyempurnakan kehinaan ini menjadi sesuatu yang lebih keren. Itu aja. Luar biasa. Sepi